warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hajjatil Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami'a ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa nakhussu masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Kiai Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, Kiai Masturo Babakan Tipar Sukabumi, wa ila hadrati Mama Tengku Toha Karawang, Mama Tubagus Bakir Sempur, Abu Yadim Yati Banten, Mama Busyair Mama Muhammad Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i, wa jaddi Mama Syafi'i bin Bah Jausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum, wa nakhussu walidi wa walidati, Allahumma ghfir lahuma. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mendung nih di Sukabumi, keadaan mendung. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Betul apa yang dikatakan oleh Ejen Kamaludin, Sekjen PCNU Karawang, bahwa memang tempatnya berbeda. Hari ini saya berada di kampung mertua saya, yaitu di Panjalu, kota Sukabumi. Tapi Sukabumi kota ya majen, lain lembur. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa menikmati secangkir kopi, sepiring nasi goreng, juga sebatang rokok. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, bil khusus Ejen Kamaludin Abdullah, kemudian Ejen MPP KAC yaitu Mang Dindin Ibrahim, dan Haji yang paling mabrur di dunia yaitu Bapak Haji Iskandar bin Haji Abdul Halim. Juga ada Ustadz Asep Yaqub Baihaqi, atau lebih kita kenal dengan Ustadz Rebek, Wakil Katib Syuriah PCNU Karawang. Terima kasih Ustadz Rebek yang sudah hadir. Ustadz Abidani, ya, saya ada di Panjalu nih Ustadz. Nah, biasa hadir di Panjalu, ya sekarang saya ada di Panjalu. Terima kasih untuk semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Amr bin Dinar an Abi Ja'far anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Abi Ja'far dari Nabi junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa yang melupakan salawat kepadaku, tidak pernah membaca salawat kepadaku, maka faqad akhta'a tariqal jannah. Dia telah salah memasuki jalan surga.
dia telah tersesat untuk masuk ke dalam jalan surga. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk orang yang tersesat, melintasi jalan-jalan surga, mari kita membaca sholawat kepada baginda Nabi bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini masih membahas bab ke-17 tentang penjelasan amanah dan taubah. Amanat dan taubat. I'lam annal amanata ma'khudatun minal amni li'annahu yu'minu ma'aha man muni'al haqqa wa didduha al-khiyanah minal khawun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amanat itu ma'khudatun minal amni, diambil dari kata-kata amnun, artinya aman. Jadi amanah itu berasal dari aman, rasa aman, perasaan aman. Li'annahu yu'minu ma'aha man muni'al haqqa. Kenapa disebut berasal dari kata aman? Karena orang yang merasa terhalang haknya, terganggu haknya, dengan amanah ini menjadi aman. Siapapun orang yang merasa terganggu haknya ya, dengan adanya amanat, maka dia menjadi aman, menjadi damai, menjadi tentram, tenang. Wadidduhal khianat, sementara lawan dari amanat itu adalah khianat. Itu diambil dari kata-kata khaun. Khaun itu wahuwa an-nuqsu, artinya berkurang. Kenapa khianat ini artinya kurang? Li'annaka idza khunta ahadan fi syai'in faqad adkhalta alaihi nuqsan. Li'annaka karena sanyana anjeun idza khunta di mana-mana khianat anjeun ahadan ka salah saurang fi syai'in dina hiji perkara. Faqad adkhalta, maka geus ngasupkeun, nyata geus ngasupkeun anjeun alaihi ka eta ahadan an-nuqsana kana kakurangan. Kenapa amanat khianat ini disebut berasal dari khaun yang artinya kurang? Karena jika Anda berkhianat kepada seseorang dalam suatu hal, ya, maka sama saja Anda telah memasukkan kekurangan. Anda telah melakukan kecurangan kepada orang tersebut. Misalnya Anda seorang pedagang, Anda mengurangi takaran timbangan Anda. Anda mengurangi ukuran timbangan Anda, takaran literan Anda, maka Anda berarti sudah mengkhianati orang tersebut, mengkhianati orang yang membeli barang Anda. Bayangkan kalau itu khianat dilakukan oleh seseorang secara individu kepada orang yang kepada perorangan. Bayangkan kalau khianat ini dilakukan oleh seseorang kepada orang banyak. Misalnya tanggung jawab dia sebagai seorang anggota DPR yang mewakili jutaan pemilihnya. Kemudian bayangkan kalau dia seorang bupati yang mewakili jutaan rakyatnya. Lebih tinggi lagi, bayangkan kalau dia seorang gubernur. Lebih tinggi lagi bagaimana kalau dia seorang presiden. Masya Allah. Melakukan pengkhianatan kepada seseorang saja, itu berarti Anda mencurangi orang tersebut. Mengurangi hak daripada orang tersebut. Apalagi kalau dilakukan kepada orang banyak. Antong harayang lahnya jadi pejabat ya petani haji kandarnya ulah sok segala hayang jadi pejabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Rasul memberikan naziron kepada kita, al makru wal khadi'ah wal khiyanah finnar, makar, penipuan serta pengkhianatan finnari, itu tempatnya ada di dalam neraka. Pelaku makar, pelaku penipuan, pelaku pengkhianatan, ya,
siapa saja dia, maka tempatnya di neraka. Maka oleh karena itu pantas jika ada sebuah hadis yang sangat populer di telinga kita kaum muslimin, nanti di akhirat di padang mahsyar ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Ranking pertama dari 7 kelompok itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jauh dari pengkhianatan, pemimpin yang dapat dipercaya, tidak pernah menipu, tidak pernah PHP, tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Pemimpin yang seperti ini, seperti Kangjeng Nabi, seperti Khulafaur Rasyidin, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, para pemimpin adil lainnya yang hanya segelintir saja, mereka adalah orang-orang yang disebut ranking pertama mendapatkan tempat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar. Sementara orang yang suka bangun malam, kemudian tahajud, istighfar, menangis, itu bagian ranking yang terakhir. Warajulun zakarallahu fafadat ainah. Seseorang yang suka bangun malam kemudian zakarallah, dia zikir, memegang tasbih, ingat akan dosa-dosanya, nanti di akhirat dia juga akan mendapat naungan. Tapi mohon maaf, itu rankingnya disebutnya nomor 7. Nomor pertama adalah imamun adil. Oleh karena itu maka jangan suudzon dulu kalau ada seorang kiai, seorang alim misalnya pengen menjadi pejabat. Berarti dia pengen menjadi ranking pertama nanti di alam mahsyar. Begitu sajalah. Kalau misalnya ada seorang santri yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin, yaitu berarti mohon maaf jangan suudzon dulu, kita berhusnuzon dia ingin menjadi ranking pertama nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dek. Oh, kemana sudah, Dek? Bersabda lagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amalan nas falam yazlibhum wa haddatsahum falam yukadzibhum fa huwa mimman kamulat muru'atuhu wa zaharat adalatuhu wa wajabat ikhwatuh." Barang siapa yang bergaul dengan sesamanya, falam yazlimhum, dia tidak pernah menzolimi mereka. Wa haddatsahum falam yukadzibhum, kalau ngomong tidak pernah berdusta, selalu jujur apa adanya, tidak pernah mengubar janji-janji palsu kepada rakyatnya, fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, orang tersebut termasuk orang yang sempurna muruahnya, kehormatan dirinya. Orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, menyempurnakan muruahnya, menyempurnakan kemuliaan dirinya adalah orang yang bergaul dengan sesama, tidak pernah menzoliminya, tidak pernah mendustainya, selalu berkata jujur, jauh dari kata bohong. Wa zaharat adalatuh, berarti dia sudah menampakkan keadilannya. Wajabat ikhwatuh, maka ukhwatuhu, maka wajiblah kita menjadikan dia sebagai teman, sebagai saudara, bukan hanya teman biasa, tapi kalau perlu ya ikhwat, sebagai ukhwah, sebagai kita jalin persaudaraan dengan orang tersebut. Anggap saudara sendiri maksudnya. Nah, wa mada'a arabiyun qauman faqala syughifu bi ra'yil amanah fala yughadiruna bi zimmah wa la yantahikuna li muslimin hurmah wa lam tu'allaq bihim zimmah fahum khairu ummah. Wah, ini lumayan, ini ada bahasa yang cukup indah yang disampaikan oleh Imam Ghazali.
terkait amanah ini. Ada seorang Arabi itu rajulun badiyatun, seseorang yang berasal dari apa itu hutan ya, berasal dari hutan, berasal dari udik. Maka kalau kita menyebutnya ya orang Badui lah gitu. Seorang Arab Badui memuji sekelompok orang. Kaum itu bisa berarti bangsa atau penduduk sebuah negeri atau sekelompok komunitas. Faqala syughifu bira'il amanah. Kata si Arabi ini, sebuah bangsa akan dicintai, sebuah bangsa akan dikenang, sebuah bangsa akan dirindukan. Dengan cara apa? Bira'il amanah. Dengan cara menjaga amanah, memelihara amanah, memegang teguh amanah. Fala yughaddiruna bizimmah. Mereka tidak pernah mengkhianati terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Wala yantahikuna li muslimin hurmah. Mereka tidak pernah melanggar kehormatan seorang muslim. Walam tu'allaq bihim zimmah. Dan tidak ada jaminan, tidak ada tanggungan yang dihubungkan kepada mereka. Artinya mereka sudah terbebas dari segala tuntutan. Fahum khairu ummah. Demikianlah mereka lah bangsa yang sebaik-baik umat. Maka Imam Ghazali memberikan komentar, aku berkata, wa haula'il ladzina maddahumul a'rabi qad inqaradu falam nara fi hadhil azman illa dhi'aban fi siyab. Waduh. Kata Imam Ghazali, aku berkata, orang-orang yang disebutkan, yang dipuji oleh Arab Bedawi itu, qad inqaradu, sekarang sudah musnah. Artinya orang yang bisa memegang amanah, tidak pernah mengkhianati tanggung jawab, tidak pernah melanggar kehormatan orang lain. Nah, itu sekarang ini qadin qaradu, sudah musnah. Falam nara fi hadzal azman, di zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sekitar abad ke-11 Masehi ya. Kemudian sekitar abad ke-6 Hijriah. Pada zaman Imam Ghazali sudah sulit menemukan orang yang bisa memegang amanah. Illa zi'aban fi siyab. Kami tidak melihat di zaman ini kecuali zi'aban, serigala fi siyab, yang berbaju. Kalau istilah orang kita, serigala berburu domba. Ya, ada ungkapan seseorang yang pengkhianat itu ya serigala berbulu domba. Kata Imam Ghazali, kami tidak menemukan kecuali serigala-serigala yang berbaju saja, berdasi, serigala yang pakai jas, pakai dasi, pakai peci, dikawal kemana-mana, dihormati banyak orang. Padahal isinya hanya serigala saja. Masya Allah. Kama qala, seperti yang disampaikan oleh seorang penyair. Ini dipopulerkan syairan ini oleh Abu Firas Al-Hamdani. Ya, sebetulnya syairan ini berasal dari penyair Irak. Ya, entah siapa namanya, yang jelas dipopulerkan oleh Abu Firas Al-Hamdani. Begini katanya. Biman yasikul insanu fima yanubuh wa min aina lil hurril karimi sahabun wa qad sarahadhan nasu illa aqallahum dhi'aban ala ajsadihin naziyabun. Biman yasikul insan fima yanubuh wa min aina lil hurril karim sahabun.
Kepada siapa seseorang harus percaya? Kepada orang yang menggantikannya. Kemudian dari mana sahabat bagi seorang yang mulia? Waqad sara hadzan nas illa aqallahum zi'aban ala ajsadihin nasiyabun. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya untuk menggantikan apa yang dititipkan kepadanya. Orang yang menggantikan posisi rakyat, orang yang menggantikan kewajiban-kewajiban orang lain, gitu ya, orang banyak, itu sulit untuk dicari sekarang ini. Waqad sara hadzan nas zi'aban ala ajsadihin nasiyabun illa aqallahum. Ya, ini kalau susunan aslinya seperti itu. Sekarang manusia sudah menjadi serigala-serigala yang berdasi, yang berbaju rapi, yang bersepatu. Nah, illa aqallahum. Hanya sedikit di antara mereka yang bisa dapat dipercaya. Selain dari itu, kebanyakan udah serigala berbulu domba saja. Wa kama qala akhar, zahabal ladzina yuqalu 'inda firaqihim laital biladu wa ma biha tatasadda. Telah hilang orang-orang yang ketika berpisah dengan mereka, ketika orang tersebut meninggal dunia, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya sampai bilang, Dek, ini dek. Padahal entah, setel kendi. Laital biladu wa ma biha tatasadda. Kepergian orang tersebut, kepergian pemimpin itu disesali oleh rakyatnya. Semua orang menangis, meratapi kepergiannya. Bahkan sampai dikatakan laital biladu wa ma biha tatasadda. Hampir saja negeri ini dan apa yang ada di dalamnya menjadi terbelah. Ya, ingin sakiwa ingin dek. Madanya. Tidak naik ya. Nah. Jadi saya tidak bisa lihat ininya nih karena ada sesuatu ya. Ada gangguan mungkin. Ini tidak bisa melihat siapa yang ikut hadir, yang komen. Ada Kang Ali Setiawan Ali ikut hadir. Terima kasih Ustadz. Ya. Ada Ibu Rina, ada Ujang Manan, ada percetakan Yazid fotokopi hadir. Udud, ngopi, udud. Nah, terima kasih. Ini sakikin adek guys. Nah. Orang yang ketika dia pergi, dia dipanggil oleh Allah, semua orang menangisi kepergiannya karena bisa menjaga amanah. Sekarang itu jarang itu, sudah hilang orang-orang seperti itu. An Huzaifah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hal ini yang diterima dari Huzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal amanata saturfa'u wa yusbihun nasu yatabaya'un wa ma yakadu ahadu minhum ayyu addiyal amanata wa hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Katanya Kangjeng Nabi, sesungguhnya amanat itu saturfa'u, akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Wa yusbihun nasu yatabaya'un. Sampai-sampai orang-orang itu, manusia pada melakukan transaksi, saling jual beli di antara mereka. Akan tetapi wa ma yakadu ahadun minhum ayyu addiyal amanah. Nyaris tidak ada seorang pun yang bisa memegang amanah. Jangankan dari jangankan mendapatkan kepercayaan menjadi seorang wakil rakyat, menjadi seorang pejabat, jual beli saja di antara manusia, ya, transaksi baik langsung maupun online dan lain sebagainya, ya, wa ma yakadu ahadun minhum ayyu addiyal amanah, nyaris
tidak ada orang yang bisa dipercaya. Coba lihat saja sekarang ini orang-orang yang dagang, yang pasang iklan. Di iklannya itu bisa membuat kulit jadi putih umpamanya ya. Uceng misalnya kulitnya yang tadinya kuning langsat sekarang pakai produk ini menjadi hidung umpamanya. Nah itu ketika dipakai ternyata katanya seminggu kulitnya berubah, ternyata nggak berubah-berubah itu Uceng. Nah, kemudian ada lagi produk sabun cuci umpamanya, dengan hanya direndam sedikit kemudian disiram air menghilangkan semua noda. Nah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mana sekarang ini banyak orang yang dagangnya juga bohong terus, PHP terus. Apalagi yang di pasar-pasar itu banyak yang mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ya, wa ma yakadu ahadun minhum ayu adiyal amanah. Nyaris, kalau nyaris sih masih berarti masih ada beberapa orang yang dipercaya. Wa hatta yuqala inna fi bani fulanin aminan. Sampai ada yang mengatakan bahwa tuh di Bani Fulan tuh ada orang yang dipercaya, kalau di sini nggak ada. Nah, artinya saking jarangnya orang yang bisa dipercaya memegang amanat itu ya. Aduh, ini gimana ini, Dek? Jamna, Dek, jam. Terima kasih ya semuanya yang bisa hadir. Ya, ini kebetulan saya pakai teh tarik ini. Agak sedikit kurang fit. Teh tarik ya. Teh betot. Bismillah. Alhamdulillah. Mana? Jangan sakikinan. Itu deh kena kata coba aikam canda. Barangkali gua ya. Mohon maaf ini ada gangguan ya. Wa'lam anna taubata. Nah, ini sekarang kita membahas tentang taubat. Ini saya juga curiga ini, kenapa bab 17 ini menjelaskan amanat dengan taubat. Artinya memang ada korelasi mungkin ya antara para pemegang amanah ini dengan harus banyak bertobat, mungkin kira-kira seperti itulah. Para pejabat, para wakil rakyat, ya banyak-banyaklah bertobat, termasuk para pengurus NU ya, sebagai ketua PCNU, sekretaris PCNU yang diberikan amanat untuk mengurus NU. Kalau kita berkhianat ya sama saja dengan para pejabat. Walaupun memang jabatan kita di NU ya jabatan khidmat lah ya. Ya bukan jabatan apa itu namanya yang mendapat gaji atau penghasilan sama sekali ya. Kita bukan hidup di NU, malah berusaha untuk menghidupi NU ya. Beda halnya dengan pejabat-pejabat publik, misalnya sebagai wakil rakyat atau sebagai pejabat eksekutif. Ya, ini sekolah tobat lah sasage pokoknya mah. Wa'lam anna taubata wajibatun bil akhbar wal ayat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu wajib. Hukumnya itu wajib ya, wajib ain bil akhbar. Tentunya ditunjukkan oleh hadis Nabi ya. Kemudian wal ayat dan ayat-ayat Al-Qur'an langsung, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah gitu Haji Kandar di cicing wae ya. Wa tubu dan taubatlah engkau, kembalilah engkau ilallahi kepada Allah jami'an semuanya. Artinya bukan hanya ustadz saja yang tobatnya, bukan hanya kiai saja, tapi semuanya. Ya, bukan hanya pejabat saja, semuanya, rakyat juga harus tobat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman,
la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan fid darain, dunia dan akhirat. Ini surat An-Nur. Wa hadza amrun 'alal umum. Dan ini perintah kepada semuanya, berlaku untuk umum. Ini ayat am. Ya, nah ini beda nih. Hubungannya udah hidangan ya mah geus kolot. Ya. Jadi sakieu ya. Wah, Ki Udin alhamdulillah sehadir ya. Mungkin libur. Kalau hari Jumat pagi libur Ki Udin ya. Terima kasih Ki Udin. Nah, ya. Tepu Gurduh, sejarah adalah pengulangan pangintennya. Aki Udin, terima kasih. Salim sungkem Kak Kiai Ahmad Isomuddin. Oh, Gus Isom, waduh. Ini ada guru-guru kita, Rois Suriah PBNU Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Ada juga siapa tadi Ki Udin? Kiai Abdul Muqsid Ghazali. Mohon doanya para kiai semuanya, ada Gus Ulil Absar Abdallah. Semoga saya bisa meneruskan walaupun sedikit ya, melanjutkan, menyampaikan menyebarkan ilmunya Kiai Ilyas, begitu kata Gus Ulil. Ya hanya satai kukueun lah gitu, bila dibandingkan dengan ilmunya guru kita Kiai Ilyas. Ini hanya menyampaikan yang saya bisa saja. Mohon doanya. Jadi ayat ini berlaku untuk umum. Ayat am. Wa tubu ilallahi jami'an. Kalian semua orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Sampai dikatakan khitabnya ini ayyuhal mu'minun. Orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kalian semua menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wa makna nasuh, dan makna daripada nasuh ini al-khalis lillah khalian anis syawaib. Imam Ghazali menafsirkan taubat nasuha itu adalah al-khalis lillah, yang bersih, yang suci, yang hanya karena Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi dari siapapun. Kemudian khalian anis syawaib, bersih, bebas dari semua kotoran. Itu taubatan nasuha. Ma'khuzun minan nushi, diambil nasuha itu dari kata-kata an-nushi. Ya. Wa yadullu ala fadlit taubah qaulu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi taubatan nasuh itu diambil dari kata-kata nushi. An al-khalis lillah, bersih, suci karena Allah semata. Kemudian khalian an syawaib, bersih, tidak tercampur oleh kotoran-kotoran, oleh syawaib, kalau orang Sunda bilang reget-reget yang ada di dalam hati. Wa yadullu ala fadlit taubah, untuk menunjukkan keutamaan taubat ini adalah firman Allah antara lain. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sering kali dibaca ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 222. Awas ini, bukan 212. 222, dua semua, 222. Sesungguhnya Allah sangat amat mencintai orang-orang yang taubat dan sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam at-taibu habibullah wa taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah, sangat dicintai oleh Allah. Wa ta'ib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa sama sekali. Ya. Jadi
ada dalam hadis yang lain bahwa semua orang ini, semua Bani Adam ini bersalah. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu dari taba yatubu taubatan, ay ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, dalam hati kita sadar betul bahwa ini adalah dosa. Lalu kita ucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Lalu kita menyesal dan mengazam, artinya berniat untuk tidak kembali melakukan dosa itu, maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha, ya. Terima kasih. Aduh, ini ada mertua saya, Umi. Damang, Umi. Alhamdulillah. Turun, Umi. Ada Kang Gincir Sapi, ada Abu Yazid Bustami, ada Asep Ismail Saldi, ada Samiri Husni, nyimak juga. Kumaha cenah, cek Abu Yazid Bustami, sok balikan deui, kembali lagi berdosa, nanti ada khusus pembahasan tentang itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrah bi taubatil 'abdil mu'min min rajulin nazala fi ardin muhlikah ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fada'a ra'sahu fanama naumahu fastaiqaza wa qad dhahabat rahilatuhu fatalabaha hatta idza stadda 'alaihi al-hurru wal 'ads aw ma sya'allah qala arji ila makanil ladzi kuntu fi fa anamu hatta amuta." Nah, ini perumpamaan yang disampaikan oleh junjunan kita Rasulullah. Allah akan merasa bahagia, senang, cinta banget, ya, senang banget, lebih senang dari seseorang, ya. Senang Allah kepada orang yang bertaubat, menyadari terhadap semua dosanya. Lebih senang dari seseorang yang singgah di sebuah tempat yang mencekam. Ardin muhlikah itu tempat yang asing, yang jauh dari keramaian. Ma'ahu rahilatuhu, dia punya kuda atau onta atau mobil lah sekarang. 'Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di dalam kendaraan itu ada makanan, ada minuman, ada barang-barang lain untuk perbekalan tentunya. Fada'a rasahu fanama naumah, dia istirahat sebentar, dia tidur-tiduran, ternyata tidur beneran. Fastaiqaza wa qad dhahabat rahilatu, begitu dia bangun ternyata kendaraannya sudah hilang, ontanya itu hilang, padahal di dalamnya ada makanan, ada minuman, ada perbekalan lain, atau mobilnya hilang. Fatalabaha hatta idza stadda 'alaihi al-hurru, sampai dia cari kemana-mana, kemana ini mobilku, kemana ini ontaku, kemana kudaku, kok hilang ini. Akhirnya qala, dia berkata, arji'u ila makanil ladzi kuntu fi, kalau begitu aku pengen pulang lagi aja. Setelah dicari kemana-mana ternyata tidak ketemu, aku balik lagi ke tempatku semula tadi tidur. Setelah itu dia tidur. Setelah tertidur, ya, fastaiqadha, dia bangun lagi. Faizan rahilatu indahu, begitu dia bangun ternyata mobilnya yang tadi hilang itu sudah ada lagi, sudah kembali lagi, lengkap dengan perbekalan di dalamnya, ya. Kira-kira seneng nggak orang yang kehilangan mobil, ada di sebuah tempat terpencil, kemudian dia istirahat, tertidur, mobilnya hilang, begitu dia bangun mobilnya hilang, dia cari kemana-mana di sekitar tempat itu ternyata tidak ada, sampai dia frustasi, kembali lagi ke tempat semula dia tidur tadi, dia tidur lagi, dan setelah bangun ternyata kendaraan yang tadi hilang itu ada. Luar biasa senangnya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu lebih senang daripada orang yang tersebut, yang merasa kehilangan, yang tadi kehilangan mobil kemudian ditemukan kembali. Nah, Allah sangat menyenangi, mencintai, senang sekali kepada taubatnya seseorang daripada dibandingkan dengan kebahagiaan orang yang tadi saya ceritakan. Ya, orang kiwe lah, lamun orang leungit hiji perkara, misalnya leungit HP lah, yang barang berharga, jangan HP ya, udah mobil aja dah.
mobil nu asalna leungit praktek kapanggih deui, kan seneng ya. Wah, seneng banget saya. Mobil saya hilang kok ada lagi nih, ada yang nganterin lagi. Nah, Allah itu lebih bahagia ya, daripada orang itu. Daripada orang yang kehilangan benda berharga kemudian ditemukan kembali. Bahagia melihat taubatnya seorang hamba. Ya. Waduh, tidak terasa ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 7 kurang 15 menit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tawwabin, yang bertaubat, yang senang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah juga menjaga diri kita dan keluarga kita untuk melakukan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, sekian terima kasih. Mari kita tutup biasa ya. Aki Udin, hatur nuhun, ajengan Udin Syahrudin Haris yang selalu membimbing saya walaupun umur ya adik saya tapi ilmunya jauh di atas saya itu Aki Udin ya. Kemudian juga ada Ustadz Bakhrudin Ahmad juga alumni Cipasung. Sama itu bahkan Bakhrudin Ahmad masih muda, bedanya 10 tahun dengan saya. Tapi ilmunya luar biasa. Kemudian juga ada Kiai Cep Heri Syarifuddin. Nah ini, kalau ini kakak kelas saya, kalau ngaji bareng sih. Oh luar biasa ini, dengan barokah gayungnya Kiai Cep Heri sekarang menjadi kiai besar. Banyak santrinya sekarang, itu barokah gayung. Terima kasih Kiai Cep Heri dan semua teman-teman alumni Cipasung. Juga para kiai dari PBNU, dari PWNU, dari PCNU Kerawang. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian. Teman-teman MWCNU di seluruh kabupaten. Terima kasih atas atensinya, atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan tawassul doa yang diijazahkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Semoga dengan doa ini kita diselamatkan semua penyakit dan balai. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci lil khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Insyaallah ketemu besok pagi di jam yang sama di akun Facebook yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.